Ayo. Rius, silakan nyalakan kamera Bang Rius. Bang Rius, silakan nyalakan kamera Anda. Saudara Rius, silakan Bang. Halo Bang, Abang dengar? Tunggu sebentar Bang Edis, saya nyalakan lampu bentar ya. Iya, silakan. Tenang Bang. Senyum dulu Bang, tarik napas. Tenang Bang, ayo kita mau memberitakan kebenaran ini Bang ya. Oke. Kenalan diri dulu Bang. Abang Kristen. Oke Bang Edis, terima kasih dulu Bang Edis ya. Oke, Ya, Abang ini Kristen. nama saya itu dipanggil Rius ya Bang ya. Oke. Kita Kristen. Kristen. Baik, silakan Bang. Apa yang mau Abang utarakan di sini? Silakan. Oke, yang ingin saya utarakan itu Bang Edis, yang pertama memang beberapa minggu yang lalu memang ada saya kirim pesan tuh dengan Bang Edis tuh. Ada? Saya lupa Bang. Soalnya sehari yang kirim pesan kepada saya itu bisa 300 sampai 500 orang Bang. Oke. Ya, yang ingin saya sampaikan itu Bang Edis terkait dengan yang ingin saya konfirmasi waktu itu ada Bang Edis diskusi dengan satu pastor ya kalau tidak salah waktu itu. Lalu sebenarnya saya mau konfirmasi yang kan ada Bang Edis bilang itu Yesus itu punya Tuhan begitu kan? Ya, kemudian ya sudah silakan. Itu udah sering Bang kita bahas Bang. Ya silakan Bang, silakan. Ya. Jadi terkait dengan saudara-saudari kita yang di Katolik pun juga menganggap bahwa kita sebagai orang Protestan itu kan disebut sebagai pengikut Martin Luther, bukan pengikut Kristus kan begitu ya. Nah, ini yang saya pikir satu anggapan bagi saudara-saudara kita, ya mereka tidak mengakui kita begitu Bang ya. Sebagai pengikut Kristus yang layak jadi pengikut Kristus itu bagi saudara-saudari kita yang Katolik sendiri mereka begitu Bang. Ya, jadi memang ini harus kita kasih tahu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman seperti si Romo Capek ya dan lain sebagainya, si Sapa Cecep, RK, itu sebenarnya mereka itu mengatakan bahwa Protestan itu sesat begitu. Itu cuman si RK dan si Cecep karena memang masih perlu duit, dia butuh duit dari Protestan, makanya harus bermuka dua gitu loh. Seperti itu. Jadi saya ngasih tahu yang jelas-jelas saja begitu teman-teman ya. Jadi kita memberitakan apa yang tertulis di dalam Alkitab seperti itu. Kalaupun RK masih dia membela-bela dari belakang begitu, membela secara pelan-pelan Protestan karena dia perlu gudang garam dari orang Protestan. Itu intinya. Iya, Bang. Ada lagi yang mau Bang sampaikan? Oke, kemudian kalau kita lihat ya sebenarnya ada sedikit hal yang saya kira Bang Edis ya, kalau ada saudara-saudari kita yang dari Katolik ya menganggap atau menyampaikan hal-hal yang sedemikian dengan kita sebenarnya kurang elok sih sebenarnya ya. Betul, saya setuju. Iya, karena ada waktu itu mungkin Bang Edis apakah ada lihat ya di roomnya pastor juga yang gondrong rambutnya, Pak Romo Petris kalau tidak salah ya. Oh iya. Jadi, sama itu Bang, mereka agak-agak kembar 11-12 tuh Bang, mengatakan Protestan itu sesat begitu. Iya, dia mengatakan bahwa Protestan itu pernah menganiaya Katolik dan tidak ada pemimpin Kristen yang meminta maaf. Lalu saya pikir kalau kita lihat sejarah ya memang ya berbicara mengenai saling menyakiti itu kan bukan hanya dalam satu pihak saja kan begitu ya Bang ya. Ya, kita nggak berbicara soal itu sekarang Bang. Artinya masa lalu biarlah berlalu. Artinya yang sekarang ini kita berbicara tentang yang biblikal seperti itu. Mari kita bicara apa yang tertulis di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab apa diajarkan supaya kita itu sesama umat Tuhan Yesus itu saling mengasihi.
kita sesama tubuh Kristus itu saling melengkapi, saling membangun seperti itu. Nah, tetapi yang terjadi sekarang, Bang, adanya dalam tanda kutip setan-setan gundul ini loh, Bang, ya. Mereka itu nggak senang begitu, ya, nggak senang melihat ini. Makanya ini yang sekarang kita utarakan begitu. Tapi Bang, biar adil, biar fair, kita kasih kesempatan lah ya kepada mereka, Bang, ya. Oke, siap Bang Edis. Terima kasih banyak ya Bang Edis ya. Sama-sama Bang, saya turunkan ya Bang ya. Ayo silakan ya. Saya balik dulu kamera saya teman-teman. Saya ke kamar mandi sebentar ya, sebentar saja. Ke kira-kira 30 detik ya atau 1 detik, 1 menit. Bentar. Oke, cek 1 2 3 1 1 1. Oke, silakan yuk. Yang mau naik kembali, mari kita diskusi dengan baik ya. Jangan cuman edis sesat. Edis SSY. Kalau kayak begitu, itu namanya argumen anak-anak begitu. Anak-anak itu kalau nggak bisa membela dirinya, biasanya kayak begitu. Kamu jelek, cuman gitu-gitu. Ayo silakan, mari kita dewasa, naik kemari. Ayo kita diskusi ya. Kita kasih naik yang berikutnya ada Muhammad Hamzah. Ya silakan, Muhammad. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang Edis. Anda tidak boleh mengucapkan assalamualaikum kepada non muslim. Loh, Bang, artinya gimana itu Bang Edis? Begini, Assalamualaikum. di dalam agama Islam itu dilarang mengucapkan salam kepada Wahyudi dan Nasrani. Bahkan kalau bertemu Wahyudi dan Nasrani itu harus dipepet ke jalan yang sempit. Iya. Tadinya saya itu mau masuk Kristen, tapi pas lihat Kristen lawan Kristen ini jadi bingung saya. Mau masuk Kristen yang mana? Tidak ada Kristen lawan Kristen. Yang ada itu Bang. Yang debat itu. Yang ada itu pengajaran Yesus dan pengajaran yang bukan ajaran Yesus. Ada orang-orang yang memberitakan pengajaran tapi tidak pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Contohnya apa? Contohnya nyembah patung Maria. Itu tidak pernah diajarkan. Begitu. Di dalam Alkitab. Tunjuk satu ayat dalam Alkitab. Kalau ada suruh nyembah patungnya Maria, saya terjun dari Monas. Nggak ada itu. Begitu ya. Sama itu seperti ini Bang. Misalnya begini Bang. Misalnya ada orang Islam. Ada orang Islam misal nih. Orang Islam mengajarkan kayak begini. Marilah kita saudara-saudara menyembah kepada kuburannya si fulan. Misal itu kan. Misal. Menurut Anda, apakah pengajaran menyembah kuburan adalah ajaran yang diajarkan di dalam agama Islam? Enggak ada itu Bang. Tidak ada. Tetapi ada nggak orang-orang Islam yang pergi ke kuburan? Banyak
keguguran. Iya. Nah, ketika orang melakukan hal seperti itu, lalu Anda berdebat dengan dia, berarti Anda sedang berdebat dengan orang yang memberitakan ajaran Islam, tapi Islam tidak pernah ajarkan, betul? Iya, iya. Iya, seperti itu yang Tapi saya saya lakukan. juga pernah ke kuburan, Bang. Intinya begini, marilah kita ini dewasa, ya. Jangan gara-gara ini sikit. Bang Edi, Saya tidak bentar mau, dulu, Bang Edi. gara-gara Bang Edi sebentar dulu. cengeng sekali Anda. Kasih saya bicara, Silakan. Bang Edi. Silakan. Saya itu kan juga pernah ke kuburan juga kan, Bang Edi ya. Tapi saya nggak minta-minta ke kuburan itu, Bang Edi. Nggak minta-minta ke kuburan, maksudnya? Ya, cuman saya itu ke kuburan, ingat orang tua saya, saudara saya, oh begini ya jadinya kita kalau Ya kalau itu sih hidup nggak tuh akan masalah. mati seperti ini gitu, Bang. Kalau itu nggak masalah, Artinya yang jadi akan masalah. kembali seperti ini. Apa yang mau kita sombongkan begitu, Bang Edi? Betul Bang, saya setuju dengan Anda. Yang menjadi masalah itu begini Bang, ketika orang datang ke kubur, dia nyembah-nyembah kuburan tersebut, begitu, sujud-sujud kepada kubur tersebut, ngomong Biasanya sama itu salah orang paham, dalam Bang. kubur, Orang ngomong seperti itu berbicara biasanya salah paham. kepada orang dalam kubur. Di dalam Alkitab, komunikasi kepada arwah orang mati itu adalah perbuatan terkutuk. Saya baca dulu ya, saya baca. Iya, iya. Betul. Inilah makanya saya bilang ya teman-teman, ada orang itu dia tidak memberitakan Injil, dia memberitakan kebiasaan para penyembah berhala yang kawin dengan ajaran Kristen gitu loh. Saya kasih tunjuk Bang. Larangan ya berkomunikasi dengan arwah. Bentar ya. Saya kasih tunjuk. Saya kasih tunjuk ya Bang ya. Misalnya saya bukakan misalnya tertulis di dalam Imamat pasal 19. Ulangan 18 lah ya ayat. Saya balik dulu kamera. Oh enggak usah saya balik ya. Enggak usah saya balik. Ya, Imamat 18 ayat 11 atau saya balik saja lah. 18 11. Saya balikin ya. Itu ada suara apa Bang? Kipasnya tolong dihentikan dulu Bang. Oh, Karena iya. kipasnya berisik sekali di sini ya. Apa Oke. saya mute aja dulu ya? Enggak usah, udah hilang kok. Tadi ada suara kipas begitu loh. Ulangan 18 ayat yang ke-11. Oke. Lemotnya setengah mati nih. Nih. Kelihatan tuh lemot kan? Ini loh. Kalau begini lemot begini nih. Seorang perantara ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Ini Bang. Tuh Bang, tidak boleh Bang dalam Alkitab Bang. Tidak meminta boleh. Ya, memang tidak berdoa boleh, kepada orang mati itu nggak bisa, nggak boleh. Bertanya kepada arwah gitu nggak boleh. Itu ajaran-ajaran dalam Alkitab itu jelas tegas mengatakan seperti itu. Supaya apa? Supaya kita itu dilarang berkomunikasi kepada orang mati gitu Bang. Nah, di dalam agama Islam pun setahu saya Bang ya, itu dilarang tidak berkomunikasi kepada orang mati, menyembah orang mati, berbicara kepada orang mati, betul tidak? Ada yang ya dilarang, Bang. Oke, Tapi sekarang saya tanya kepada ada Anda. yang tersesat gitu, Bang. Baik, ada sekarang yang- saya tanya kepada Anda, apakah Muhammad sudah meninggal? Meninggal. Oke, berarti dia termasuk orang yang sudah mati, betul? Iya. Kenapa Anda berbicara kepada dia setiap hari? Bicara gimana maksudnya, Bang? Baik. Di dalam sholat Anda, waktu Anda sholat itu, Anda bicara begini enggak? Dalam at-tahiyat itu, kata-kata tahiyat itu Anda bilang begini, At-tahiyat. Assalamu alaika ya ayyuhan nabiyyu.
Assalamualaikum ya ayuhan nabiyyu. Betul nggak? Warahmatullahi. Iya. Oke. Terus kenapa itu, Bang? Coba artikan dulu. Assalamu alaika ya ayuhan nabi. Bahasa Indonesia kan dulu kata-kata itu. Kalau nggak salah itu mengucap salam kepada baginda kita, Nabi Oke. besar. Salam kepada Yang telah- engkau wahai nabi, betul? Ya, yang Oke, telah ketika Anda ngomong melimpahkan, seperti itu, maksudnya. gini, ketika Anda Ya. berbicara salam kepadamu wahai nabi, Anda sedang berbicara kepada siapa di situ? kan saya ibadah itu, Pak. Astaga. Bang, waktu Anda Iya. bilang assalamu alaika ya ayuhan nabi, salam kepadamu wahai nabi, Anda berbicara kepada siapa? Kepada diri sendiri. Gimana maksudnya sih, Bang? Berat. Coba ya dengar nih. Iya. Ada lagu nih, ada lagu seperti ini. Lagunya begini. Yesus, aku cinta padamu. Berarti lagu itu diutarakan kepada Yesus, betul? Iya. Nah, ketika Anda berkata, Assalamualaikum ya ayuhan nabi, salam kepadamu wahai Nabi Muhammad. Berarti Anda ngomong itu Anda tujukan ke siapa? Ya kurang paham itu saya, Bang. Ya emang. Ya beda lah, Bang. Berat Masa ini sama sih? saudara-saudara. Ada Masa lagunya tuh, sama Bang. sih? Muhammad, coba dengar ya. Muhammadku, dengarlah seruanku. Anda pernah dengar lagu itu? Iya. Oke. Itu Anda waktu ngomong nyanyikan lagu itu, Anda tujukan ke siapa itu? Ya kan orang nyanyi kok ditunjukkan ke siapa, Bang? Orang dia nyanyi. Ya, sudahlah Bang. Biar nanti waktu aja lah yang menjawab itu semua ya. Nanti Anda mikir sendiri kok. Yang penting teman-teman, omongan kita yang sepatah dua patah kata itu nanti akan dipikirkan kok oleh mereka. Entah itu 2, 3, 7 tahun kemudian mereka akan sadar ya. Ditujukan kepada siapa itu perkataan ya. Kita kasih naik yang berikutnya ada Marcelinus. Ya silakan Marcelinus. Saudara Marcelinus, silakan nyalakan. Kita kasih naik yang berikutnya ada sebentar ya. Kita kasih naik ada 66 orang nih teman-teman ya. Fikri Lesnusa. Ya, silakan Fikri. Selamat malam saudara Fikri. Halo Fikri. Halo, selamat malam Bang Edis. Ya, silakan Bang Fikri, nyalakan kamera dulu Bang. Mari kita diskusi dengan baik. Makasih Kawin, makasih Kawin. Silakan. Ya Bang Edis. Sebenarnya Bang Edis, Kamera dulu Bang, nyala dulu Bang. Bang, kamera nyala dulu, baru bicara. Silakan. Ya aku lagi di luar sementara kerja PowerPoint Baik. juga Bang Edis. Nanti kalau sudah di rumah saja kalau begitu Bang ya. Mohon maaf. Sekali lagi ya teman-teman ya. Teman-teman tap layar dulu. Tap layar dulu. Tap. Jangan lupa teman-teman kasih love orange ini. Tap satu orang satu love orange. Nah, jangan lupa juga teman-teman untuk repost dan yang terakhir jangan lupa follow atau mengikuti ya. Pastikan. Di luaran sana itu ada banyak akun-akun Edis TV tapi palsu ya. Pastikan kalian mengikuti yang orisinil ya. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada Nelson. Ya, silakan Nelson.
Silakan saudara Nelson, nyalakan kamera dulu.